Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultoni dengan NIM M1B 020130. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas instrumentasi biomedis dengan judul pengembangan instrumentasi supervis elektromyogram untuk pemampatan sistem kendali kursi roda elektrik. Untuk latar belakang, kelumpuhan otot atau paralisis merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat, khususnya pada pasien pasca stroke dan spinal cord injury atau SCI. Penderita kelumpuhan akan mengalami kesulitan saat berkegiatan, sehingga dibutuhkan alat untuk membantu menunjang mobilitas sehari-hari, yaitu kursi roda. Dalam penelitian kali ini akan dilakukan pengembangan rangkaian instrumentasi supervis elektromyogram. Penggunaan metode ini akan mengolah sinyal myoelektrik dari otot flexor stapes radialis dan palmaris longus. Instrumentasi EMG digunakan untuk membaca dan merekam sinyal EMG. Kemudian untuk tinjauan pustaka, yang pertama, kursi roda elektrik. Untuk penggerakan kursi roda ini terdapat berbagai pin kontrol yang harus dihubungkan dengan PWM dari microcontroller. Pin ground pada kursi roda elektrik harus dijadikan satu dengan pin ground dari microcontroller yang menghasilkan PWM. Kemudian untuk multi-channel EMG, generasi elektromyogram permukaan atau SEMG dijelaskan sehubung dengan sifat-sifat potensial aksis serat atau tunggal sebagai sumber, aspek fisik pada konduksi volume dan konfigurasi perekaman, serta sifat-sifat dan pola pembangkitan untuk unit motor. Pengukuran terhadap elektromyogram selalu membutuhkan multi-channel karena setiap gerakan akan melibatkan sekelompok otot. Dalam hal ini, meningkatkan jumlah elektroda pada supervis EMG adalah untuk meningkatkan jumlah posisi perekaman sinyal EMG. Kemudian untuk metode penelitiannya, adapun penelitian ini dipilih beberapa subjek sehat tanpa riwayat kelumpuhan ataupun penyakit serius lainnya, yaitu usia subjek 21 sampai 23 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk rangkaian instrumentasi EMG, rangkaian instrumentasi EMG ini didesain dengan berbagai macam filter dan parameter agar dapat dimunculkan sinyal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada rangkaian ini digunakan sebuah supervis elektromyogram sebagai input sinyal masuk yang ditempelkan pada bagian palmaris longus serta flexor stapes radialis, sedangkan grounding diletakkan di siku. Kemudian untuk rancangan perangkat lunak. Pada penelitian ini digunakan microcontroller jenis Arduino Uno untuk proses akuisisi data sinyal input dari supervis elektromyogram. Proses pengolahan sinyal yang dilakukan di microcontroller ini adalah analog to digital converter atau ADC, channel dengan nilai 0 sampai dengan 1023 dan bertegangan maksimum sebesar 3,3 volt. Kemudian untuk hasil dan pembahasannya, pada rangkaian instrumentasi EMG, pada rangkaian ini yang digunakan adalah pengujian pada 5 blok, yaitu rangkaian amplifier, HPF, BSF, LPF, dan adder. Setiap pengujian diberikan sebuah sinyal sinus dengan frekuensi yang bervariasi dengan penguatan instrumentasi, rangkaian filter, dan rangkaian adder. Kemudian untuk ADC sinyal, rangkaian instrumentasi EMG yang berhasil menghasilkan output sinyal berbentuk linear envelope. Selanjutnya akan dilakukan proses analog to digital converter atau ADC.
Proses ADC ini berfungsi untuk mengkonversi besaran analog sinyal menjadi sebuah besaran digital yang mampu untuk diolah dalam bahasa mesin. Kemudian hasil pembacaan sinyal EMG dilakukan pengukuran terhadap 5 subjek yang telah terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. Rata-rata usia masing subjek 24 tahun. Masing-masing diminta untuk melakukan kontraksi pada otot lengan. Elektrod diletakkan tepat pada otot blocker sapphire radial. Kemudian ini bentuk sinyal yang dihasilkan. Untuk sinyal pertama itu sedikit berantakan, dan untuk sinyal kedua itu lebih rapat dibandingkan sinyal yang pertama. Dan untuk kesimpulannya, instrumentasi EMG dapat bekerja sesuai dengan frekuensi cut-off pada rangkaian HPF 20 Hz. Sinyal dapat teredam pada kondisi frekuensi input kurang dari 20 Hz. Untuk BPS 50 Hz dapat meredam interferensi jala listrik dengan bandwidth 10 pada frekuensi 44 sampai 54 Hz. Untuk LVF-nya 5 Hz, sinyal pada kondisi frekuensi input yang melebihi 500 Hz dapat teredam. Kemudian untuk LPF 2 Hz dapat meredam frekuensi input bawah 2 Hz. Sedangkan rangkaian Ether menunjukkan beda fase dan dapat melakukan penguatan hingga 2,08 volt. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.